Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Indal Abror selaku Kaprodi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga, Bapak Ahmad Dahlan selaku Sekaprodi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga, serta Bapak Agung Danarta selaku Dewan Pembimbing Skripsi, dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bersedia untuk mengikuti seminar proposal saya pada siang hari ini. Langsung saja, dalam proposal ini saya tertarik dengan isu-isu cyberbullying, sehingga judul yang saya angkat adalah Cyberbullying dalam Perspektif Hadis, Studi Ma'anil Hadis. Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi dari penelitian ini. Yang pertama adalah fenomena cyberbullying yang semakin marak khususnya di era yang serba daring seperti saat ini. Sebagai pengguna sosial media aktif, saya sering menjumpai kasus-kasus cyberbullying baik itu di Twitter, Instagram, SFM maupun media sosial lainnya yang didominasi oleh remaja, baik itu sebagai pelaku maupun korban. Yang kedua adalah masyarakat yang masih menganggap cyberbullying sebagai sesuatu yang biasa saja, tanpa melihat bahaya serta dampak psikologi yang serius dari fenomena ini. Yang ketiga, penelitian tentang cyberbullying kebanyakan ditinjau dari segi psikologi, konseling, pendidikan, dan sosial, sehingga peneliti mencoba untuk membahas cyberbullying dari sudut pandang yang baru, yaitu dengan perspektif hadis Nabi, yang diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan solusi dan khazanah keilmuan yang baru. Dan yang terakhir adalah cyberbullying dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu tua maupun muda. Imajinasi perundungan yang diberikan cyberbullying lebih besar daripada bullying biasa atau bullying tradisional, karena jejak digitalnya yang masih ada, khususnya jejak digital pasif yang susah dihilangkan. Nah, dan jejak-jejak digital tersebut akan berisiko untuk men-trigger atau memancing emosi korban-korban cyberbullying dan juga orang yang mengalami hal serupa. Kemudian hadis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hadis riwayat Ahmad nomor 3752. Yang artinya langsung saja, yaitu seorang mukmin itu bukanlah orang yang melaknat, mencela, berbuat keji, dan tidak pula mengatakan perkataan kotor. Hadis ini dirasa cocok untuk menjadi landasan dari fenomena cyberbullying seperti saat ini. Mengingat bahwa cyberbullying sendiri merupakan salah satu perundungan dalam bentuk verbal di dunia maya yang biasanya pelaku dengan sengaja meninggalkan komentar-komentar kasar, mencela, memberikan ancaman, memojokkan, memfitnah, melecehkan yang dilakukan dalam media sosial melalui perangkat elektronik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana kontekstualisasi hadis tentang cyberbullying dalam kehidupan masa kini. Dan yang kedua adalah bagaimana pemahaman atau interpretasi hadis-hadis yang berkaitan tentang cyberbullying. Kemudian untuk kerangka teori sendiri, penulis menggunakan pemikiran ulama hadis kontemporer yaitu Yusuf Qaradawi untuk menganalisa dan memahami hadis. Dalam pemikirannya, Yusuf Qaradawi memiliki 8 metode untuk memahami hadis, yaitu yang pertama memahami suatu hadis sesuai dengan Al-Quran, yang kedua menggabungkan hadis-hadis tema, yang ketiga kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis yang kontradiktif atau bertentangan, yang keempat hadis dipahami sesuai dengan melihat latar belakang, situasi, kondisi, dan juga tujuannya. Yang kelima, membedakan antara sarana yang berubah-ubah dengan sarana yang tetap. Yang keenam, membedakan antara yang hakikah atau fakta maupun majas atau metafora. Yang ketujuh, membedakan yang gaib dan nyata. Dan yang terakhir adalah memastikan makna kata yang terkandung dalam sebuah hadis. Mengingat tidak semua langkah tersebut dapat diaplikasikan secara bersamaan dalam suatu hadis, maka penulis hanya mengambil 5 di antara 8 metode yang ada. Yaitu yang pertama adalah memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Quran, yang kedua menggabungkan hadis-hadis dengan tema-tema yang selaras, yang ketiga
Hadis dipahami sesuai dengan latar belakang, situasi, kondisi, dan juga tujuannya. Yang keempat, membedakan antara sarana yang berubah-ubah dengan sarana yang tetap. Dan yang kelima, memastikan makna kata yang terkandung dalam hadis. Karena 5 langkah tersebut dirasa cocok untuk mengkaji hadis dalam penelitian ini. Kemudian metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian pustaka sebagai metodenya. Semua data tersebut tertuju kepada buku-buku, kitab, skripsi, karya ilmiah, jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sumber data. Untuk memperoleh sumber data, maka penulis mengumpulkan tulisan-tulisan atau karya-karya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis membagi sumber data menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari kutubu tis'ah. Kemudian data sekunder didapatkan dari jurnal-jurnal atau artikel, skripsi, maupun sumber-sumber lainnya yang dirasa masih terdapat kaitan dengan persoalan yang diteliti. Dan yang terakhir adalah analisis data. Analisis data yang digunakan penulis yaitu yang pertama adalah mengumpulkan hadis-hadis yang masih berkaitan dengan cyberbullying, kemudian melakukan tahrij dan juga melakukan kritik sanad dan matan guna mengetahui keotentikan hadis-hadis tersebut. Dan yang kedua adalah mengkaji hadis dengan menggunakan metode Ma'anil Yusuf Qaradawi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk seluruh pihak. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.